Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Melia dari kelas 10 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hewan mamalia, yaitu lumba-lumba. Selamat menyaksikan. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat cerdas. Selain itu, sistem alamiah yang melengkapi tubuhnya sangat kompleks, sehingga banyak teknologi yang terinspirasi dari lumba-lumba. Salah satu contoh adalah kulit lumba-lumba yang mampu memperkecil gesekan dengan air, sehingga lumba-lumba dapat berenang dengan sedikit hambatan air. Berikut merupakan klasifikasi ilmiah pada lumba-lumba. Organ pernapasan lumba-lumba adalah hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, paru-paru. Lumba-lumba perlu menyimpan oksigen, sementara mereka menyelam di bawah air. Untuk melakukan ini, tubuh mereka beradaptasi dalam beberapa cara. Jantung mereka berdetak lebih lambat saat menyelam, dan darah mereka pergi menjauh dari bagian lain dari tubuh dan masuk ke hati mereka, paru-paru, dan otak. Habitat lumba-lumba umumnya tersebar ada di seluruh dunia di semua samudra dan lautan kecuali Laut Kaspian dan Aral. Lumba-lumba juga mampu hidup di air tawar atau air asin. Lumba-lumba berkisar bisa ditemukan di banyak sistem sungai besar di Amerika Selatan dan Asia. Lumba-lumba umum dan botlinos tersebar luas di laut yang hangat dan sedang. Beberapa spesies pesisir dari lumba-lumba menghabiskan banyak waktu di air tawar. Ukuran lumba-lumba. Lumba-lumba memiliki berbagai ukuran. Ukuran terbesar bisa mencapai panjang sekitar 13 kaki atau 4 meter. Tetapi, sebagian besar spesies berukuran 7 hingga 10 kaki atau 2 hingga 3 meter. Karakteristik lumba-lumba yaitu memiliki kulit yang halus dan kenyal. Biasanya diwarnai dengan campuran hitam, putih, dan abu-abu. Lumba-lumba punya sirip segitiga di bagian belakang, seperti paus lainnya. Lumba-lumba memiliki lapisan penyekat lemak di bawah kulit. Lumba-lumba memiliki moncong pendek dan tumpul. Gigi berbentuk kerucut, sedangkan yang lain rata. Ekor lumba-lumba yang mendorong paru-parunya dan menyelam. Itu lebih horizontal daripada tegak lurus seperti ekor ikan. Lumba-lumba mempunyai sistem yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan, yaitu sistem sonar. Sistem ini berguna untuk mengindra benda-benda di lautan, mencari makan, dan berkomunikasi. Bagaimana cara kerja sistem sonar pada lumba-lumba? Perhatikan animasi berikut. Apakah kalian sudah memahami cara kerja sistem sonar lumba-lumba dari animasi tersebut? Jika ada yang belum jelas, perhatikan penjelasan berikut ini. Lumba-lumba bernapas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Tepat di bawah lubang ini, terdapat kantung-kantung kecil berisi udara. Dengan mengalirkan udara melalui kantung-kantung ini, lumba-lumba menghasilkan bunyi dengan frekuensi tinggi. Kantung udara ini berperan sebagai cermin akustik yang memfokuskan bunyi yang dihasilkan gumpalan kecil jaringan lemak yang berada tepat di bawah lubang pernapasan. Kemudian, bunyi ini dipancarkan ke arah sekitar secara terputus-putus. Cara kerja sistem sonar pada lumba-lumba yaitu gelombang bunyi lumba-lumba segera memantul kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut jendela akustik. Dari bagian tersebut, informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Pantulan bunyi dari sekelilingnya memberi informasi rinci tentang jarak benda-benda dari mereka, ukuran, dan pergerakannya. Cara tersebut, lumba-lumba mengetahui lokasi mangsanya. Lumba-lumba juga mampu saling berkirim pesan walaupun terpisahkan oleh jarak lebih dari 220 km. Lumba-lumba berkomunikasi untuk menemukan pasangan dan saling mengingatkan akan bahaya. Inilah sistem sonar sempurna yang dengannya lumba-lumba memindai dasar laut layaknya alat pemindai elektronik. Makanan lumba-lumba yaitu
cumi, dan ikan seperti ikan mulut abu-abu. Kadang-kadang lumba-lumba mengiring kawanan ikan agar mudah ditangkap. Lumba-lumba mencari jalan dengan mengirimkan suara di dalam air. Seperti contoh ilustrasi berikut, lumba-lumba tersebut memanfaatkan kerang sebagai perangkap dengan cara menggiring ikan masuk ke cangkang kerang kosong yang besar. Selanjutnya, kerang dibawa ke permukaan dan lumba-lumba mengocoknya dengan keras supaya ikan terjatuh langsung ke mulut lumba-lumba yang terbuka. Trik berburu yang dikenal dengan sailing ini merupakan contoh kedua bagaimana lumba-lumba mampu menggunakan alat saat berburu. Lumba-lumba memiliki ciri-ciri yang dimiliki kelas mamalia secara umum, bukan ikan. Lumba-lumba memiliki kelenjar susu sehingga mereka dapat menyusui anaknya. Reproduksi yang dilakukan lumba-lumba dengan cara melahirkan atau disebut pipipar. Jantung lumba-lumba memiliki 4 ruang dengan sekat yang sempurna. Lumba-lumba terkenal sebagai hewan yang memiliki kecerdasan, keanggunan, kesenangan, dan keramahan pada manusia. Spesies yang paling terkenal luas adalah lumba-lumba umum dan Botulinus delphinus, delphis, dan Tursiops truncatus. Ini ditandai dengan senyuman bawaan yang dibentuk oleh lengkungan mulutnya dan itu sering kita lihat. Lumba-lumba juga memiliki kecerdasan dan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan berbagai suara dan pulsa ultrasonik. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.